Kemiskinan di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Bisa kita lihat seperti jumlah para pemulung dan pengemis, baik muda maupun dewasa, yang tidak pernah berkurang jumlahnya. Pelanggaran ini rasanya tidak pernah berhenti, sekeras apapun kita membantu mereka. Kehidupan yang tidak layak, pendidikan yang tidak didapat, serta rumah dan tempat tinggal yang kumuh sudah seperti hal yang umum bagi para fakir miskin dan rakyat tidak mampu. Hingga menyebabkan para orang tua pun harus mengajak anak-anaknya ikut bekerja sebagai pemulung atau pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari tanpa terpenuhinya hak anak kecil tersebut untuk menimba ilmu seperti teman-teman sepantaran. Kemudian muncullah pertanyaan yaitu, apakah pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki perekonomian mereka? Apakah ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haris Noval di acara World News. Kali ini saya akan membawakan berita tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat miskin dan juga orang tidak mampu. Kali ini sudah ada beberapa rekan saya yang berada di lapangan, Nabil dan Imelda, akan mewawancarai salah satu warga negara di sana. Silakan kepada Nabil dan Imelda, silakan. Ya, terima kasih Haris. Kali ini kami akan melaporkan tentang pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Yaitu tidak terpenuhinya hak-hak warga negara yang sudah dijanjikan oleh pemerintah mengenai perumahan yang layak dan sehat. Kali ini di tengah-tengah kami sudah ada salah satu warga negara yang haknya tidak terpenuhi sebagai fakir miskin. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Pak Hikmet. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya bekerja sebagai Apakah Bapak mendapatkan pelayanan yang sehat dari pemerintah? Selama ini saya tidak mendapatkan pelayanan apa-apa, apalagi rumah. Saya cuma tinggal di rumah kumuh bersama keluarga saya. Bisakah kita melihat kondisi rumah Bapak? Bisa Pak tuh, Maya? Silahkan. Ya, kali ini kami sudah berada di rumah keluarga Pak Hikmet. Sangat baik. Apakah Ibu dan keluarga belum mendapatkan pelayanan yang layak dari pemerintah? Ya Neng, kami hanya mengandalkan hasil dari mulung, ya kadang-kadang ngemis, kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya gimana lagi. Baik. Kalau begitu apakah adik juga seorang pemulung dan tidak bersekolah? Iya, saya juga harus membantu ayah saya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana kalau kamu? Ya saya juga ikut bantu mulung dan kadang juga harus mengemis kalau Bapak sama Ibu udah gak punya uang buat makan. Berarti Ibu dan Bapak selain tidak mendapatkan hak untuk tempat tinggal yang layak, anak-anak Ibu juga tidak mendapatkan hak untuk belajar. Ya kayak begitulah Neng, kalau misalnya mereka nggak ikut bantu ya mau gimana, ini aja mereka udah bantu masih kurang gitu dananya. Baiklah, itulah laporan dari kami di lapangan terkait kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban khususnya yang dilakukan oleh pemerintah. Ternyata masih banyak sekali warga negara Indonesia, terutama fakir miskin yang hidupnya belum terjamin oleh pemerintah. Kami berharap semoga pemerintah dapat sadar bahwa fakir miskin sangat membutuhkan bantuan dari mereka agar kehidupannya lebih terjamin. Berikut adalah laporan dari kami, selanjutnya kami serahkan ke Haris di studio. Bisa kita lihat bahwa tidak terpenuhinya hak fakir miskin mengakibatkan mereka mendapatkan kehidupan yang kurang layak. Padahal, aturan tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Namun, nyatanya Undang-Undang Dasar tersebut tidak berjalan semestinya. Dan warga negara yang terlantar tidak dipelihara oleh negara.
Solusinya adalah pemerintah harus segera membuka mata terhadap rakyat miskin dengan membuat program-program seperti salah satunya memberikan bantuan kepada rakyat tidak mampu seperti bantuan langsung tunai atau biasa kita sebut BLT, namun diberikan secara bijak agar tidak membuat masyarakat tidak mampu menjadi bergantung pada subsidi tersebut dan malah menjadi malas bekerja. Semoga ke depannya pemerintah dapat segera mengatasi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia, sehingga pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara khususnya di bidang ekonomi ini dapat segera teratasi. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di World News.